Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini gua bakal bahas mengenai sebuah cerita klasik yang sering menjadi idiom atau frasa yang digunakan terkait bagaimana kita memandang kapabilitas dan kapasitas diri kita. Jadi ceritanya terdapat seorang peternak yang beternak angsa. Kita tahu semua angsa menghasilkan telur dan umumnya setiap hari dia memperoleh 1 telur dari setiap angsa. Jadi keseharian dari peternak ini adalah setiap pagi pergi ke kandangnya dan kemudian mengambil telur-telur dari angsanya untuk bisa dijual. Itu menjadi keseharian si peternak ini. Pada suatu hari, di suatu pagi, dia pergi ke kandangnya dan kemudian menemukan bahwa ada 1 angsa yang menghasilkan telur emas. Ada seekor angsa yang menghasilkan telur emas. Dan telur emas ini tentu saja mahal harganya, sehingga itu bisa memberikannya kekayaan. Dia tertarik dengan telur emas tersebut dan kemudian dia lihat, wah ini angsa yang menelurkan telur emas tadi. Dan dia berpikir, bagaimana kalau misalnya dia bunuh saja angsanya dan dia buka isi tubuhnya, jangan-jangan dalamnya lebih banyak lagi telur emas yang ada. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya seseorang itu ingin mencari keuntungan yang lebih besar dan itu memang nature dari manusia. Kemudian ketika ternyata angsanya itu dibunuh gitu, ternyata tidak ada lagi telur emas yang terdapat di dalamnya. Sehingga dia kehilangan angsa yang bisa menghasilkan telur emas hanya karena keserakahan untuk bisa memperoleh telur emas lagi. Moral dari cerita ini tentu saja adalah bagaimana kita tidak greedy, kita tidak serakah sehingga kita bisa mengambil semuanya, sehingga kita ingin mengambil apa yang bisa memberikan kita kegembiraan banyak gitu. Sehingga kita hanya berpikir short term gitu, tidak long term. Tapi yang pengen gue bahas bukan ini. Yang pengen gue bahas adalah bagaimana kita memandang angsa dan telur. Telur dalam hal ini adalah produk ya, atau hasil yang dibuat dari si angsa. Dan setiap hari kita mendapatkan telur baru. Yang mana jumlah telur yang kita dapatkan dalam satu hari akan sama dengan jumlah angsa yang kita miliki. Tetapi kalau misalnya angsa kita adalah angsa yang bisa menghasilkan telur emas, dalam hal ini kita singkat saja angsa emas gitu ya, atau golden goose. Jadi si angsa emas ini bisa menghasilkan telur emas, maka setiap hari kita bisa mendapatkan telur emas juga, yang mana itu sangat berharga. Nah, di sini kita tidak bisa memaksa angsa itu bertelur lebih banyak dari kapasitasnya. Kalau mungkin kapasitasnya selama 1 minggu bisa menelurkan hingga 7 saja, atau mungkin kita paksa jadi 10, itu akan menyulitkan ketika nanti kita menguasai lebih dari kapasitas itu. Sehingga memang kita ingin aim produk yang bagus, tapi ada juga kita harus meningkatkan kualitas angsa kita menjadi angsa yang bagus, supaya lebih banyak yang menjadi angsa emas gitu, atau angsa emas punya produk capacity yang lebih besar. Nah, di sini kita bisa pahami ada keseimbangan antara P dan PC, jadi product dan production capacity. Ada product, ada production capacity. Produknya itu adalah telur emasnya, sementara production capacity adalah angsa emasnya. Yang mana yang harus kita prioritaskan? Sederhananya keduanya. Artinya begini, artinya produk itu adalah orientasi hasil, orientasi capaian, outcome, gitu. Jadi apa yang kita dapatkan gitu dari suatu usaha, dari suatu kegiatan.
dari suatu effort, sementara production capacity adalah hal yang mampu kita lakukan untuk menghasilkan effort tadi. Jadi, kalau misalnya kita bekerja, produk itu adalah uang yang kita peroleh karena effort kita. Production capacity itu adalah kemampuan kita menghasilkan uang tadi. Kemampuan kita untuk nge-product gitu ya, untuk nge-produce gitu. Jadi production capacity bisa kita bayangkan sebagai kapabilitas dan kapasitas diri kita, sebagai ilmu diri kita, sebagai kualitas diri kita, yang mana itu bisa meningkatkan kapasitas dari produk kita. Kita bisa bayangkan kalau misalnya seseorang punya production capacity misalnya 5 juta rupiah per bulan. Artinya mungkin dia hasilnya 3 juta rupiah per bulan. Misal aja ini ya. Jadi ketika dia berusaha sekuat tenaga, mungkin dia bisa menggeser angka 3 juta itu ke 4 juta. Angka 4 juta itu ke 5 juta, tapi akan stuck di situ karena dia sulit untuk menghasilkan lebih banyak dari 5 juta rupiah. Alhasil, orang tersebut akan terus berusaha supaya penghasilannya per bulan tidak 3 juta, tapi 4 juta atau 5 juta. Namun tidak bisa melewati itu karena ada threshold yang menjadi batas dari production capacity orang tersebut. Artinya, dalam hal ini kita mengupgrade produk atau P. Jadi dari 3.000 ke 4.000 ke 5.000 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau upgrade production capacity, berarti kita mengubah kapasitas yang 5.000 tadi, misalnya menjadi 10.000. Nah, berarti, 5 juta tadi menjadi 10 juta. Jadi, yang tadinya 5 juta menjadi 10 juta penghasilannya, menghasilkan yang mungkin tadi 3 juta menghasilkan kurang lebih mungkin 6 juta atau 7 juta, kurang lebih seperti itu. Sehingga itu bisa di-push terus gitu ya. Yang 7 jutanya menjadi 8 juta, 9 juta, atau 10 juta. Itulah artinya kita nge-push si produknya tapi juga production capacity-nya. Cap-nya dari 5 juta ke 10 juta tadi itu adalah production capacity seseorang yang mungkin bisa diperoleh dengan berlatih skill baru, berlatih kemampuan baru, mempelajari hal baru, mendapatkan insight baru, terus belajar sehingga kapasitasnya semakin besar. Sehingga keduanya memang harus sync, memang harus sinkron, memang harus dikembangkan kedua-duanya. Kita harus bisa meningkatkan produk kita supaya lebih banyak hasil yang kita peroleh, tapi kita juga harus meningkatkan production capacity kita supaya semakin besar kemungkinan kita mendapatkan produk yang lebih baik dan juga secara kualitas dan kuantitas lebih baik. Hal ini gue pernah peroleh dari sebuah buku 7 Habits yang terkenal banget bukunya, dan ini adalah hal yang menjadi filosofi dimanapun itu gitu. Misal di human resource berarti hasil dari pekerjaan itu adalah orangnya bekerja gitu ya. Jadi pekerjaannya, tapi production capacity adalah orangnya itu sendiri. Artinya kita perlu nge-push orang itu untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa, melakukan pekerjaan terbagus, melakukan pekerjaan yang paling bagus yang dia bisa. Namun kita juga perlu mempertimbangkan untuk mengupgrade si orangnya, si kapabilitas orangnya, skill orangnya, kemampuan orangnya, supaya keduanya itu sama-sama meningkat. Yang mana akhirnya kita pahami bahwasanya production capacity upgrade ini adalah mengupgrade kapasitas orangnya atau mengupgrade dirinya. Itulah kenapa gue banyak berkecimpung di personal development, karena itu sepertinya yang meningkatkan production capacity orang. Entah diriku sendiri ataupun orang lain, itu yang meningkatkan production capacity-nya. Sementara itu produk juga harus kita terus tingkatkan gitu. Jadi apa yang kita pelajari dari Golden Goose dan Golden Egg tadi adalah bagaimana kita memahami si angsa emas dan telur emas ini perlu keduanya kita emaskan gitu. Jadi kita perlu memberikan memberikan perhatian yang lebih di keduanya gitu, karena tidak cukup kita mengupgrade diri kita saja tapi kita tidak bekerja keras, dan tidak cukup kita bekerja keras saja tapi tidak mengupgrade diri kita. Sehingga memang dibutuhkan keduanya supaya kita bisa bekerja keras ya dan mengupgrade diri kita sendiri juga iya.
gitu. Jadi capnya itu meningkat dan hasil per periode waktunya juga bisa meningkat gitu. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat lo yang dengerin, dan jika ini dirasakan bermanfaat silahkan share ke teman-teman, sahabat, atau keluarga kamu. Gue akan banyak bahas insight-insight menarik selanjutnya di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.